Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Aku mau share tentang cara komunikasi yang efektif dengan anak itu seperti apa sih? Bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu kepada anak, baik anak kandung ataupun anak didik ya. Ketika konteksnya memang di rumah ya berarti sebagai orang tua dan anak. Tapi ketika konteksnya di lingkungan sekolah atau pendidikan, berarti posisi kita adalah orang tua kedua atau pendidik ya. Ini aku adopsi dari buku How to Argue Powerfully, Persuasively, and Positively. Ini taktik yang sering dilakukan orang tua ketika memang berdebat dengan anak atau mengkomunikasikan sesuatu kepada anak. Banyak ya yang dilakukan orang tua atau diaplikasikan orang tua dalam kehidupan nyata. Namun coba kita rangkum dari buku itu, ternyata ada beberapa taktik yang digunakan orang tua ketika berdebat dengan anak. Ini adalah ilustrasi dan contohnya ya. Kerjakan PR-mu atau tidak ada uang saku untukmu minggu ini. Itu adalah bentuk ancaman yang sering sekali digunakan orang tua dalam berkomunikasi dengan anak. Kerjakan PR-mu dan kamu akan mendapat uang saku tambahan. Ini adalah bentuk iming-iming atau taktik iming-iming, memberikan sesuatu setelah melakukan suatu hal. Kerjakan PR-mu supaya nilai ujianmu baik. Itu adalah taktik logika. Kerjakan PR-mu. Ini perintah. Wah, ini taktik kekuasaan dan ini sangat tidak direkomendasikan untuk dilakukan ya. Dan yang terakhir adalah rasa bersalah. Taktik ini menurut saya sangat membekas pasti di benak anak ya. Apalagi kalau misalnya dilakukannya ketika anak masih kecil, itu akan membekas sampai dia tumbuh dewasa nanti. Contohnya, papa dan mama sudah banyak berkorban untukmu, setidaknya kerjakanlah PR-mu. Itu contoh yang paling simpel dari taktik rasa bersalah. Kenapa orang tua sampai melakukan taktik-taktik ini? Ternyata yang dikeluhkan orang tua adalah mereka tak mau mendengarkan. Saya tak bisa menyuruh mereka melakukan apapun. Mereka selalu membantah. Nah, di sini orang tua mengeluhkan bahwa anaknya itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, atau anaknya tak bisa disuruh melakukan sesuatu dan selalu membantah. Itu yang dikeluhkan orang tua sampai mereka melakukan taktik-taktik yang telah disebutkan tadi di atas. Namun yang dirasakan anak justru sangat berbeda. Kadang orang tua tak sadar telah membelenggu sang anak, membuat mereka trauma dan ingin berteriak meluapkan rasa marah, mematahkan semangat dan mimpi yang seharusnya bisa terrealisasi, yang kemudian akhirnya orang tua hanya bisa mengatakan ia menyesal dan meminta maaf. Bahkan mirisnya, tak sedikit orang tua yang malah menyalahkan anak atas keadaan. Memenjara anak tanpa sadar, menumbuhkan trauma yang mendalam, bahkan tak jarang merenggut kemerdekaan anak atas hak untuk menentukan jalan hidupnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ketika orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anak, mengatasnamakan tanggung jawab untuk mendidik. Oke, coba kita bahas satu persatu ya, taktik yang sering sekali digunakan orang tua dalam berkomunikasi dengan anak. Yang pertama itu adalah ancaman. Biasanya orang tua yang melakukan taktik ancaman ini mengendalikan akses anak terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Memang terdengar atau terkesan semua taktik yang telah disebutkan di atas itu seharusnya tidak dilakukan, apalagi pada zaman sekarang ini gitu ya. Tapi ternyata kadang di suatu titik atau suatu kondisi, taktik-taktik ini, beberapa taktik bisa diaplikasikan kepada sang anak, entah itu di rumah ataupun di sekolah dan anak didik. Ketika memang harus melakukan taktik ini, jangan membuat ancaman yang tidak diinginkan orang tua. Maksudnya, orang tua pun tidak akan atau tidak ingin melakukan apa yang diancam tersebut terhadap anak. Karena anak akan segera belajar atas pola ancaman yang dilakukan orang tua dan mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Mereka hanya akan mendengar, oh ya sudah. Ketika papa atau mama mengatakan atau mengancam ini, itu tidak akan terrealisasi, sehingga mereka hanya mengabaikan. Apalagi ketika anak memang sudah dewasa ya, karena mereka bisa mengukur nih, kira-kira orang tua benar akan melakukan ataukah hanya omong kosong belaka.
maka mulailah dengan ancaman yang levelnya memang masih rendah. Contohnya dari hal yang paling dekat atau relate dengan si anak. Ayah mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencabut uang sakumu jika memang nilaimu tidak akan membaik ke depannya. Nah, dan juga memang seharusnya sebagai orang tua ya bersikapnya juga proporsional. Proporsional itu jangan memberikan ancaman yang berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan anak. Dan ada baiknya jika memang yang kita lakukan adalah memberikan opsi atau pilihan kepada anak gitu ya, bukan mengancam. Tapi kita memberikan opsi kepada anak bentuknya. Contohnya gini, kamu mau merapikan kamarmu dan dapat uang saku atau tidak merapikannya dan kehilangan uang saku. Itu adalah bentuk dari pilihan. Di sini dari pemberian opsi itu mengajarkan anak bahwa akan ada konsekuensi atas setiap tindakan yang ia pilih untuk dilakukan. Dan ini merupakan pelajaran penting sebagai proses pendewasaan anak dan melatih mereka untuk mengambil keputusan yang tepat ketika memang dihadapkan pada sebuah pilihan. Taktik selanjutnya nih yang sering dilakukan dan merupakan taktik yang dirasa tidak terlalu beresiko ya dibanding dengan mengancam. Tapi bukan berarti ini tidak beresiko, tetap ada resikonya. Taktik iming-iming. Jangan jadikan taktik iming-iming ini sebagai pilihan pertama dalam situasi. Simpan taktik ini untuk mengatasi masalah yang di luar kontrol. Misalnya, ketika kalian berada di dalam sebuah restoran dan saat itu crowded, ramai sekali. Tetapi sang anak ini semisal sedang meminta sesuatu atau mainan lah ya. Dan orang tua tidak memberikan, maka yang dilakukan anak di restoran yang crowded itu adalah berguling-guling di lantai restoran dan menangis menjerit-jerit gitu. Itu kan mengganggu orang lain ya, hak orang lain untuk menerima ketenangan itu terganggu. Nah, bolehlah dilakukan taktik iming-iming ini dan sering sekali digunakan orang tua dengan cara mungkin mengatakan, "Oke, kalau kamu bersikap baik, akan ayah belikan mainan setelah makan." Nah, itu kan anak akan luluh hatinya, kemudian jadi berhenti nangisnya, makan, lalu setelah itu pasti menagih untuk dibelikan mainannya. Kalau memang dalam kondisi tertentu dibutuhkan ya tidak salah sih untuk menggunakan taktik ini. Namun jangan memberikan iming-iming yang tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Atau jangan berikan iming-iming yang berlebihan. Misalnya tadi yang dikatakan orang tuanya adalah jika kamu bersikap manis atau baik setelah makan, nanti akan ayah belikan mobil baru. Itu tidak realistis. Habis makan membelikan mobil kalau tidak ada tujuan sebelumnya itu nggak masuk akal. Dan kalau misalnya anak nagih setelah itu dan orang tua tidak merealisasikan, wah itu dampaknya buruk ya bagi anak. Karena anak mungkin tidak akan percaya lagi dengan omongan orang tua dan dicap sebagai pembohong. Taktik selanjutnya yang biasa juga dilakukan orang tua adalah dengan taktik logika. Gunakanlah argumen yang sesuai dengan alam pikiran anak. Ia jangan juga menyuruh anak kelas 1 SD ini mengerjakan tugasnya agar ia dapat berkuliah di perguruan tinggi atau kampus bonafit gitu ya yang terkemuka. Itu tidak akan masuk ke pikiran mereka. Belum sampai sana pikiran mereka. Anak kelas 1 SD mana tahu mengenai PT atau perguruan tinggi yang terkemuka. Akan beda hasilnya memang jika dilakukan kepada anak SMA. Treatment itu jika diberikan kepada anak SMA, mereka akan bisa bernalar dan memang mungkin akan terdorong hatinya untuk mau mengerjakan tugas atau belajar rajin agar mendapatkan PT atau perguruan tinggi yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan jangan mengira ya bahwa argumen yang menurut Anda itu meyakinkan akan juga meyakinkan dalam pandangan anak ataupun sebaliknya. Karena anak di zaman sekarang itu sudah sangat berbeda, entah dari culture, dari kebiasaan, dari cara dididiknya itu juga sudah sangat berbeda. Jangan disamakan dengan dulu ketika orang tua dididik oleh orang tuanya dengan sekarang gimana cara orang tua zaman now ini mendidik anak zaman now itu sangat jauh berbeda. Makanya cara terbaiknya adalah dengan melakukan diskusi dengan anak. Semisal apa yang diminta atau apa yang dipikirkan orang tua seharusnya X, tapi anak
maunya Y atau Z, itu akan lebih baik jika komunikasi yang dilakukan adalah diskusi dengan anak. Tanyakan, mengapa menurutmu ide itu bagus? Nah, pasti anak nih yang kritis ya, anak zaman sekarang tuh biasanya nanya balik, kenapa ayah atau ibu meminta saya melakukan X? Apa alasannya? Kalau misalnya alasannya bisa masuk ke hati si anak, itu pasti mereka akan melakukannya dengan senang hati. Tapi kalau misalnya menurut mereka alasannya tidak rasional gitu, tidak sesuai dengan nalar mereka, mereka condong untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan atau diminta orang tua. Maka diskusi adalah salah satu cara komunikasi yang baik bagi anak, apalagi anak zaman sekarang yang memang kritis, skeptis atas segala sesuatu, butuh alasan, dan memang itu diajarkan ya oleh pendidikan zaman sekarang. Itu bagus sih, karena demokrasi dalam berpikir dan berdiskusi itu memang harus dilatih sedini mungkin. Taktik selanjutnya, kekuasaan. Wah, diktator, sang diktator itu sangat-sangat tidak disarankan dan memang sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena satu-satunya pelajaran yang diperoleh anak ketika orang tua melakukan cara ini adalah jika seseorang lebih kuat daripada orang lain, ia akan dapat memaksakan kehendaknya kepada orang itu. Itu akan terpatri dalam benak anak dan hati anak. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan melakukan itu kepada orang lain atas didikan orang tuanya terhadap dia dulu. Anak itu membenarkan tindakan itu sehingga dia melakukan pada orang lain, atau ketika anak itu melihat orang lain berlaku demikian, itu akan diwajarkan oleh dia karena orang tuanya dulu demikian gitu. Itu tidak bagus sekali. Namun kadang memang ya pada poin tertentu atau titik tertentu, taktik kekuasaan ini bisa loh dilakukan atau memang seharusnya dilakukan ya. Ini dalam hal atau konotasi yang positif. Setelah kita melakukan juga harus memberikan penjelasan kepada anak mengapa kamu harus melakukan hal tersebut. Semisal anak sakitnya itu udah cukup parah dan memang kondisinya harus dibawa ke rumah sakit. Namun anak tetap kekeh tidak mau dibawa ke rumah sakit dan malah menutup pintu kamarnya, mengunci pintu kamarnya agar orang tua tidak bisa memaksa ia ke rumah sakit. Di sini sebagai orang tua kita udah tahu kondisi anak dan memang kita tahu anak butuh untuk rumah sakit segera. Kita bisa memberdayakan kekuasaan kita sebagai orang tua terhadap anak. Nah, ini juga untuk kebaikan anak ya, bukan hal-hal yang negatif. Kita bisa memaksa anak atau bawa anak langsung ke rumah sakit. Nah, setelah kondisi mulai membaik, berikanlah pengertian atau alasan kepada anak kenapa orang tua melakukan hal tersebut. Setelah itu pasti anak akan mengerti atas tindakan yang dilakukan orang tua. Tapi memang ini kan hanya kasus-kasus yang tidak lumrah ya, jarang terjadi. Untuk kasus-kasus umum atau dalam kehidupan sehari-hari yang normal, itu sebaiknya teknik kekuasaan ini jangan pernah digunakan ya, apalagi untuk konotasi yang negatif. Ini dampaknya sangat buruk bagi anak. Yang terakhir ini yang paling membekas di benak anak adalah rasa bersalah. Wah, ini mungkin dilakukan orang tua itu tanpa sadar, namun bagi sang anak ini akan memberikan trauma besar nantinya ya, ketika anak sudah dewasa dan sudah sadar gitu, sudah bisa berpikir atau bernalar kritis. Memanfaatkan rasa bersalah kepada anak dengan mengumbar pengorbanan yang dilakukan orang tua sejak hamil, melahirkan, dan mengurus anak hingga dewasa, itu tidak akan efektif, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Ketika terlalu sering orang tua mengungkit pengorbanannya, anak bisa saja berpikir, bahkan melontarkan, "Aku tidak minta dilahirkan." Wow, kalau sampai keluar kata-kata itu, atau terfikirkan oleh anak pikiran tersebut ya, itu tandanya keluarganya toxic family ya, sudah sangat kacau kondisi keluarganya. Nah, ini ada beberapa teknik efektif untuk menangani anak. Pertama, jangan memukul. Wah, ini sangat-sangat tidak disarankan untuk dilakukan orang tua. Bagi zaman sekarang itu ada perlindungan anak ya. Anak bisa melaporkan orang tua yang berbuat jahat kepada anak atau ada kejahatan fisik kepada anak, itu bisa dilaporkan dan bisa menjadi pidana. Dan itu memang mental anak pasti akan menjadi buruk ketika orang tua sudah memukul atau main tangan gitu. Tetaplah tenang. Semisal apalagi kalau misalnya ada masalah di luar gitu ya, bukan dari rumah atau dari anak,
tenangkan dulu diri, jangan sampai marah ke anak karena hal yang apalagi sepele, hanya menjadi pelampiasan. Sebaiknya tenangkan diri dengan cara, mungkin ini kan orang berbeda-beda ya, tapi cara yang paling efektif adalah tinggalkan dulu keluarga atau anak dengan melakukan hobi atau sesuatu yang bisa membuat lebih tenang, atau menyendiri di kamar dulu sampai dengan pikirannya agak tenang. Setelah itu baru ngobrol lagi dengan anak atau peserta didik gitu ya. Pokoknya sampai bisa tenang dulu sebentar ya, mungkin sekitar 3 atau sampai 5 menit gitu, hirup udara segar. Setelah itu baru kembali berkomunikasi dengan anak. Intinya jangan sampai berkomunikasi ketika kondisinya emosinya lagi tidak stabil ataupun sedang naik. Pujilah anak. Jangan hanya memberikan hukuman atau punishment kepada anak ketika anak melakukan suatu kesalahan, namun juga berilah pujian atau rewards kepada anak ketika mereka melakukan sesuatu atau keberhasilan gitu. Jadi harus balance, bukan hanya punishment tapi juga ada rewards atau pujian. Perlakukan anak juga dengan rasa hormat dan anggap mereka seorang yang bisa diajak berdiskusi. Komunikasi dengan anak atau berdiskusi itu sangat-sangat efektif, apalagi untuk anak zaman sekarang. Mereka sangat butuh didengarkan dan juga dihargai pendapatnya. Mereka juga ingin mendengarkan alasan atas setiap tindakan atau perintah yang diberikan oleh orang tua. Luangkan waktu bersama. Ini juga bisa dilakukan ya, bukan hanya antara orang tua di rumah dengan anak kandung, tapi juga ketika menjadi pendidik kepada peserta didiknya atau anak didiknya. Luangkan waktu bersama itu setidaknya kita bisa mendengarkan cerita mereka tentang kehidupannya atau tentang perkembangannya, progresnya apa, atau sedang ada masalah apa. Kita bisa menjadi teman sharing dan memberikan masukan, atau sekedar menjadi pendengar yang baik pun itu bisa merasa mereka itu dihargai keberadaannya. Bersikaplah konsisten. Konsisten ini kita memang, orang tua itu adalah panutan biasanya ya, dijadikan contoh oleh anak. Jangan hanya memerintah tapi kita tidak melakukan hal tersebut. Contoh paling mudah, kalau di rumah ya, misalnya orang tuanya atau papahnya itu mau anaknya tidak merokok atau melarang anaknya untuk merokok, maka otomatis si papa ini seharusnya tidak merokok. Kalau si papa ini merokok dan melarang anaknya merokok, anak bisa pasti menyalahkan orang tua. Kenapa papa merokok dan melarang saya merokok? Akhirnya malah bertengkar dan tidak akan menemukan titik tengah. Anak tidak akan melakukan apa yang diperintahkan orang tua, sementara orang tua tidak mencontohkan hal tersebut. Atau kalau misalnya sebagai pendidik nih, kita mengajarkan anak didik kita atau peserta didik kita untuk disiplin, datang jangan telat atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Sementara pendidiknya itu tidak mencontohkan hal tersebut atau tidak demikian gitu ya, datang ke kelas telat tapi meminta peserta didik atau anak didiknya untuk tidak pernah telat, wah itu bisa dibantah. Kemudian berhati-hati ketika berbicara dalam keadaan marah. Ingatlah bahwa anak mempelajari cara berdebat dari orang tua. Wah, ini misalnya nih contohnya, ketika dalam kondisi marah, orang tua berbicara dengan tetangga atau kalau di dunia pendidikan itu kolega gitu ya, dengan nada yang tinggi, dengan kata-kata yang mungkin saja tidak sopan atau beretika. Dan di suatu hari anak melakukan itu kepada temannya. Namun si orang tua memarahi anak atau melarang anak untuk tidak bertindak demikian. Maka yang dilakukan anak adalah menyerang balik orang tua. Ibu juga melakukan hal tersebut kepada teman ibu atau tetangga ibu dulu. Kenapa saya tidak boleh? Nah, itu adalah penyerangan balik yang dilakukan anak karena anak merasa atau mengikuti atau mempelajari hal tersebut dari didikan orang tuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan masih banyak hal lain lagi, seperti untuk tidak mengatakan jangan ketika ingin melarang anak. Ubah kata jangan ini dengan parafrase konotasi yang lebih positif lagi. Dan masih banyak hal lain lagi. Komunikasi yang baik adalah kunci dari harmonisasi. Ini aku adopsi dari buku Cara Tepat Berdebat Secara Cerdas, Meyakinkan, dan Positif.
Sekian dari aku, semoga bermanfaat and see ya.